Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerap96. Pada video kali ini kita bakal bahas gimana caranya digitasi di Google Earth Pro sama caranya ekspor ke ArcGIS. Nah, jadi nanti setelah kita digitasi petanya di Google Earth, nah nanti hasilnya bakal kita ekspor ke ArcGIS. Dan nanti juga kita kasih tahu caranya save ke format save file. Nah, oke, jadi sekarang kita buka ArcGIS-nya dulu. Buka Google Earth Pro-nya, mohon maaf. Nah, sekarang kita tinggal menuju aja ke lokasi yang mau didigitasi. Nah, ini kita cari yang gampang-gampang aja ya, di Indonesia aja. Nggak usah jauh-jauh. Oke. Ini kita zoom. Nah, oke, jadi sekarang kita ada di posisinya ini ada di Tangerang, yaitu ada di hutan mangrove Desa Muara. Jadi kita bakal bikin poligon, polyline sama point ya. Kita bakal praktekin di sini. Nah, jadi di sini kita bakal bikin poligon hutan mangrove-nya ini dulu. Nah, caranya kita bikin poligon adalah pakai yang di sebelah atas ini, ada yang kedua yaitu add polygon. Nah, ini kita klik. Nah, nanti bakal muncul jendela kayak gini buat masukin keterangan nama polygon. Sama nanti kalau bentuk kursor kita udah jadi kotak ini, berarti udah siap buat digitasi polygonnya. Nah, ini kita kasih nama dulu. Kita kasih nama hutan mangrove. Nah, kalau udah gitu kita tinggal digitasi aja ya. Caranya kalau misal kita digitasi itu, kita tinggal klik sekali di satu titik. Terus nanti setiap ada belokan atau lengkungan kayak gini, kita titik-titik lagi. Nah, contoh, misal kalau dari sini kita mulainya klik sekali. Nah, nanti kan kalau misal ke arah sini itu tinggal lurus aja. Jadi kita tinggal klik di ujung sini sama klik lagi di ujung sini. Nah, nanti bakal kelihatan garisnya warna putih. Nah, terus kita bisa zoom in supaya lebih jelas kelihatannya. Nah, kalau jauhin kita bisa zoom out pakai scroll mouse. Nah, ini kita klik lagi. Nah, nanti bakal kelihatan bentuk poligonnya kayak gini. Jadi setiap kita nambahin klik di setiap belokan kayak gini, makin detail ini makin bagus ya. Jadi makin banyak titik yang kita buat itu jadi makin detail. Nah, nanti dia bakal ngikutin bentuk lengkungannya. Nah, jadi kita digitasi pinggir-pinggiran dari hutan mangrove-nya ini supaya nanti tercover semua. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya itu sampai sini. Nah, ini kita bisa zoom out lagi supaya kelihatan. Nah, ini kita digitasi lagi yang sebelah sini. Nah, ini kan kalau kita mau ngedigitasinya balik ke sini tuh jadi nggak kelihatan kan, karena ini warnanya putih dan nggak transparan. Nah, supaya ini warnanya jadi agak transparan, kita bisa klik ke bagian sini, style color. Nah, lalu di sini di bagian area opacity-nya ini bisa kita turunin. Misal jadi sekitar 50% aja ya. Nah, 50%. Jadi bagian yang ketutup ini tetap bisa kelihatan dan kita ngedigitasinya itu lebih gampang. Nah, ini kita lanjutin digitasinya. Nah, ini mungkin nggak terlalu akurat ya, karena buat contoh aja. Nanti kalau misal kalian mau ngedigitasi itu dibuatnya lebih akurat ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kita cover semua bagian yang ada hutan mangrove-nya.
Termasuk nanti kita jalannya, karena ini bakal kita digit juga, jadi kita masukin ya. Nah, nanti karena ini kita udah selesai, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka ini bagian poligonnya udah selesai. Sekarang kita bakal bikin polyline. Jadi kita bakal ngedigit jalan yang ada di dalam sini ya. Nah, di bagian dalam sini kan ada jalannya juga nih. Nah, sampai sini, sampai ujung sini, parkirannya ada di sini. Nah, kita bakal digit. Caranya kalau buat polyline itu kita pakai yang ketiga ini, itu yang add path. Jadi kita klik. Nah, terus kita kasih nama. Kita kasih nama jalan. Nah, lalu kita bisa mulai dari sebelah sini, sebelah kiri. Nah, caranya sama kayak tadi. Setiap belokan itu kita titikin sekali. Jadi kalau misal mau lebih detail, titiknya itu bisa dibuat lebih banyak. Tapi kalau lurus kayak gini, dibuat jarang-jarang itu nggak apa-apa. Nah, ini karena udah ada panduan dari Google Earth-nya, udah ada tanda jalan kayak gini, kita tinggal ngikutin aja. Cuman yang bagian depan sini kan jalannya di sini Google Earth-nya cuma sampai ujungnya sampai sini ya. Nah, ini kita bakal terusin sampai sini. Karena masih kelihatan kalau dari sini ujung jalannya itu sampai sini. Nah, ini udah selesai. Kalau udah sama kayak tadi, kita langsung aja klik OK. Nah, sekarang yang ketiga kita bakal bikin poin ya. Nah, jadi poin itu berupa titik. Nah, caranya kita klik yang icon pertama. Ini adalah yang add place mark. Nah, setiap kita klik nanti di sini bakal muncul satu titik kayak gini. Ini bisa dipindah-pindahin selama jendela yang ini masih ada. Jadi kalau misal ini kalian udah terlanjur ketutup, munculinnya lagi supaya ini bisa dipindah. Caranya ini diklik kanan, lalu properties. Nah, ini baru bisa dipindah lagi. Nah, pertama di sini kita contoh di bagian sini kita kasih nama pintu masuk. Lalu klik OK. Lalu kita buat satu lagi di sini, kita kasih nama loket. Kita add place mark lagi. Nah, ini kita geser ke sebelah kanan. Lalu kita kasih nama loket. Lalu klik OK. Nah, oke, jadi di sini kita udah punya polygon, polyline sama poin ya. Nah, karena ini posisinya ada di Google Earth dan kita bakal ekspornya ke ArcGIS. Nah, caranya gimana? Pertama, supaya ini memudahkan pengelompokannya, kalian bisa bikin folder dulu. Jadi nanti dibuat menjadi satu folder. Nah, caranya di bagian sini kita klik kanan di My Place. Lalu kita buat add folder. Nah, misal nama foldernya kita kasih nama hutan mangrove. Lalu OK. Nah, cara masukinnya tempat yang udah kita digit ini supaya masuk dalam folder, caranya ini kita tinggal klik di bagian sini, lalu tahan tombol shift. Nah, ini kita klik lagi di bagian yang paling bawah. Nah, nanti ini bakal keblok semua. Terus ini tinggal tekan dan tahan, lalu drag ke dalam folder hutan mangrove. Nah, jadi ditekan tahan kayak gini, lalu lepas. Nah, otomatis nanti yang udah didigitasi ini udah ada di dalam folder hutan mangrove. Nah, jadi kalau kita checklist sekali di foldernya, nanti ini bakal muncul dan hilang semua. Jadi ngikutin yang ada di folder ini ya.
Nah, sekarang cara ekspornya, kita klik kanan di bagian foldernya, lalu save place as. Nah, di sini kita tentuin foldernya mau disimpan di mana. Nah, misal kita taruh di luar sini aja ya. Kita kasih file name. Misal namanya kayak tadi aja ya. Nah, lalu save as tipenya kita pilih yang KML. Kalau udah langsung aja save. Nah, sekarang kita lihat hasil di foldernya. Nah, di sini formatnya sekarang adalah KML dan hanya menjadi satu ya. Jadi di dalam satu file KML ini isinya ada polygon, polyline, sama point. Nah, sekarang cara masukin ArcGIS-nya gimana? Kita buka ArcGIS-nya dulu. Nah, oke. Di bagian kanan sini kita bisa klik Arc Toolbox. Nah, kalau Arc Toolbox-nya ini kalian belum muncul, kalian bisa klik yang bagian atas ini. Nah, di sini ada Arc Toolbox. Nanti kalau ini diklik bakal muncul seperti ini. Nah, lalu posisinya itu ada di sini di Conversion Tool. Kalian klik yang tanda plus di sampingnya. Nah, kayak gini nanti bakal muncul. Lalu klik yang From KML. Nah, jadi klik tanda plusnya lagi yang From KML. Nah, ini tinggal klik 2 kali aja di KML to layer. Nah, setelah muncul kayak gini, di bagian input KML filenya kita ini pilih browse. Nah, lalu pilih file KML yang udah kita simpan tadi. Tadi kan ada di sini, lalu di sini. Nah, yang paling bawah ini yang hutan mangrove.kml. Ini kita klik sekali, terus klik open. Nah, terus di bagian output locationnya ini bisa kalian pindahin kalau misal mau nempatinnya di folder lain, atau bisa juga ngikutin output location yang udah otomatis ada di sini. Nah, kadang kalau misal output locationnya ini kita pindahin ini, hasilnya jadi error. Cuman itu nggak semuanya jadi error ya, jadi cuma kadang-kadang aja. Jadi kalian bisa coba dulu kalian pindahin. Kalau misal error, ininya nggak usah diubah. Buat contoh, nah ini kita klik OK. Nah, lalu sekarang di sini udah muncul hasil KML-nya. Nah, kenapa di sini yang muncul cuma bagian yang point aja, yang polyline sama polygon nggak muncul? Karena sebenarnya di sini filenya masih berbentuk layers ya. Jadi supaya lebih gampang ngeditnya lagi, ini kita bisa ekspor ke shapefile. Nah, jadi kita bakal ekspor ini satu persatu. Nah, yang point kita klik kanan, lalu ke data, export data. Nah, di sini kalian bisa ubah foldernya. Ini suka-suka ya mau taruh di mana. Nah, di yang namanya ini misalnya kita ubah jadi point. Kalau udah kita klik save, lalu OK. Nah, kalau ada pemberitahuan kayak gini, ini adalah pilihan apakah file yang tadi udah kita ekspor mau dimasukin ke sini atau enggak. Nah, ini karena kita langsung mau masukin ke sini, kita klik yes. Nah, kalau ini kita centangnya kita hilangin, maka file pointnya ini udah muncul ya. Nah, simbolnya ini nanti bisa kita ubah lagi. Lalu sekarang yang bagian polyline, caranya sama kayak tadi, kita klik kanan, data, export data. Nah, ini kita bisa pilih foldernya, terus kasih nama, polyline, lalu save. Oke. Nah, ini yes. Nah, maka kelihatan garis polyline yang udah kita buat tadi ya.
Begitu juga yang polygon, kita klik kanan, data, export data. Nah, ini penyimpanannya kita pilih. Kita kasih nama polygon, lalu save. Oke, lalu yes. Nah, sekarang ini di bagian poinnya bisa kita ubah lagi simbolnya. Lalu kalau kita klik lagi di polyline, simbolnya juga bisa kita ubah lagi. Sama yang di bagian poligonnya juga bisa kita ubah lagi. Nah, cara munculin nama poin yang udah kita buat tadi, ini tinggal klik kanan aja di bagian poin, lalu properties. Nah, di sini kita ke bagian labels, terus kita centang di bagian label fitur in this layer. Nah, di sini label fieldnya kita pilih yang nama ya, yang name. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti bakal muncul nama label yang udah kita buat seperti di ArcGIS-nya tadi. Oke, jadi itu saja tutorial kita pada hari ini. Kalau misal teman-teman masih ada yang punya pertanyaan atau punya ide lain, silahkan tulis aja di komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.